Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Santia, NIM 64220139, kelas 644A03. Nama saya Salmarsel Ramadini dengan NIM 64721243. Di sini kita akan mempresentasikan analisis rasio keuangan PT Mayora Indah Tbk. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan selama suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menjelaskan kinerja perusahaan. Laporan keuangan ini adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu cara untuk memeriksa kinerja suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan dan hasil operasinya pada suatu titik waktu tertentu pada periode waktu tertentu. Jenis laporan keuangan yang umum dikenal adalah neraca atau laporan laba rugi atau hasil usaha, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan. A. Neraca merupakan salah satu laporan terpenting bagi suatu perusahaan. Semua perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk neraca. Neraca adalah laporan sistematis tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Terdapat beberapa bagian yaitu aset lancar, investasi atau penanaman modal, aktivitas tetap, aset tidak berwujud, aset lain-lain, hutang, dan modal. B. Laporan laba rugi. Laba bersih sering digunakan sebagai ukuran kinerja bisnis atau sebagai dasar ukuran lain seperti return on asset atau earning per share. Faktor yang berhubungan langsung dengan pengukuran laba bersih adalah pendapatan dan beban. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan suatu metode analisis keuangan yang mencakup data laporan keuangan suatu periode tertentu untuk mengetahui kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan angka-angka laporan keuangan dari tahun yang sama atau berbeda, misalkan membandingkan total aset dengan total liabilitas atau membandingkan komponen laporan laba rugi dengan komponen neraca. Analisis rasio keuangan bertujuan untuk mengevaluasi sasaran kinerja yang dicapai manajemen dan menilai peluang dan resiko bisnis di masa depan. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan proses membandingkan angka-angka dalam suatu laporan keuangan dengan cara membagi angka yang satu dengan angka yang lain, dapat melakukan perbandingan antara suatu komponen dengan komponen lainnya dalam suatu laporan keuangan, atau antar komponen dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, angka-angka yang dibandingkan dapat berasal dari satu periode atau beberapa periode. Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi 1. Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. 2. Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi. 3. Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber atau data campuran, baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi. Jenis-jenis rasio. 1. Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Definisi lainnya adalah kemampuan seseorang atau suatu usaha dalam menggunakan harta lancarnya untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang harus segera dibayar. 2. Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang jangka panjang dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya jika perusahaan dilikuiditas. Rasio ini dapat dihitung dari item-item jangka panjang atau dari item-item seperti aset tetap dan kewajiban tetap. 3. Rasio profitabilitas merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penggunaan modal. Semua margin keuntungan dinyatakan dalam persentase. Jika nilai di indikator tersebut meningkat setiap tahunnya berarti baik bagi perusahaan. 4. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Selanjutnya, pembahasan A. Nilai rasio keuangan. Nilai rasio aktual, yakni 1. Likuiditas, rasio lancar. Rumusnya, current ratio, aktiva lancar dibagi hutang lancar.
kali 100%. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio lancar yang meningkat dari 2,620% di tahun 2022 menjadi 3,672% di tahun 2023, menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang tinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih dari cukup aset lancar untuk menutupi hutang lancar. Selanjutnya ada rasio cepat. Rumusnya quick ratio kas ditambah persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio cepat yang relatif stabil dari 1,477% di tahun 2022 menjadi 1,473% di tahun 2023, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup likuiditas cepat atau kas dan persediaan untuk memenuhi hutang lancar meskipun ada sedikit penurunan. Rasio ini tetap berada dalam batas yang sehat. Selanjutnya, rasio kas atau kas rasio. Dengan rumus, kas rasio sama dengan kas dan setara kas dibagi total hutang lancar dikali 100%. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kas yang meningkat dari 0,578% di tahun 2022 menjadi 1,35% di tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam kas dan setara kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan rasio lancar dan rasio cepat, peningkatannya mencerminkan pengelolaan kas yang lebih baik oleh perusahaan. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Dengan rumus, total debt to asset sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Dapat disimpulkan dengan pada tahun 2022, rasio debt to asset adalah 42,3%. Ini menunjukkan bahwa 42,3% dari total aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio ini mengidentifikasi tingkat leverage yang digunakan perusahaan untuk menandai asetnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar rasio keuangan yang dihadapi oleh perusahaan, karena bergantung lebih dan oleh banyak pada pembiayaan hutang. Pada tahun 2023, rasio debt to asset turun menjadi 35,9%. Turunan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengurangi proporsi hutang dalam struktur asetnya. Dengan rasio yang lebih rendah, perusahaan menurunkan risiko keuangannya dan meningkatkan solvabilitas. Perusahaan menjadi lebih mampu memenuhi kewajiban jangka panjang tanpa terlalu bergantung pada hutang. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Dengan rumus, ROI sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Dapat disimpulkan dengan peningkatan return on investment atau ROI dari 0,088% pada tahun 2022 menjadi 135% pada tahun 2003 menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan efisiensi dalam penggunaan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Ini adalah indikasi positif dari peningkatan kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya, return on equity atau ROI. Dengan rumus, ROI sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%. Dapat disimpulkan dengan return on equity atau ROI meningkat dari 4,402% pada tahun 2022 menjadi 7,251% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dan menghasilkan laba bersih dari ekuitas pemegang sahamnya. Peningkatan ROI mencerminkan manajemen yang baik dan kemampuan perusahaan untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Selanjutnya, net profit margin atau NPM. Dengan rumus NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Dapat disimpulkan dengan net profit margin atau NPM dari 1,248% pada tahun 2022 menjadi 2,38% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya dan mengendalikan biaya, sehingga menghasilkan laba bersih yang lebih besar dari setiap unit pendapatan. Ini mencerminkan peningkatan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, return on asset atau ROA. Dengan rumus, ROA sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Dapat disimpulkan dengan return
on asset atau FOA dari 0,112% pada tahun 2022 menjadi 0,171% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan efisiensi dalam penggunaan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Ini adalah indikasi positif dari peningkatan kinerja operasional perusahaan dan manajemen aset yang efektif. Kesimpulan, perusahaan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja keuangan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Peningkatan rasio likuiditas menunjukkan kemampuan yang lebih baik dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara penurunan rasio leverage dan debt to asset rasio menunjukkan pengurangan risiko keuangan dan peningkatan solvabilitas. Peningkatan rasio profitabilitas mencerminkan efisiensi operasional yang lebih baik dan pengelolaan aset yang efektif, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, perusahaan berada dalam posisi yang lebih kuat untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Saran, untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal, perusahaan harus fokus pada peningkatan likuiditas, pengelolaan leverage yang seimbang, peningkatan solvabilitas, dan peningkatan profitabilitas. Strategi pengelolaan aset yang efektif dan pemeliharaan rutin juga penting untuk menjaga nilai dan kinerja aset. Selain itu, pemantauan kinerja keuangan secara berkala, investasi dalam pengembangan SDM, serta memperkuat tata kelola dan transparansi akan membantu membangun kepercayaan investor dan stakeholder sehingga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.